Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Afif Budi Santoso, dan ada rekan saya yang bernama Amalia Hibatul Wafi dan Indri Trisnawati Setiawan. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai HAM. Kepanjangan dari HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Nah, hak kodrati itu adalah hak yang dianggap tidak bergantung kepada hukum atau adat istiadat di suatu masyarakat, negara, atau peradaban manapun, serta bersifat umum, melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang asal-usul mereka, dan bersifat mutlak, tidak dapat dicabut ataupun dibatasi oleh hukum manusia. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang HAM. Dan ada banyak beberapa pasal yang mengatur tentang HAM itu sendiri. Di antaranya adalah pasal 27, yaitu hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, di mana ayat ini berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Dalam pasal 28B, hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai aturan yang berlaku. Dan dalam pasal 28D terdiri dari 4 ayat yang secara keseluruhan saling menyambung satu sama lain. Pasal ini mengandung pernyataan hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak yang sama dalam status kewarganegaraan. Nah, ada banyak lagi pasal-pasal yang mengatur tentang HAM itu sendiri. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Jadi meskipun HAM bersifat bebas, tetap ada pasal-pasal maupun aturan-aturan yang mengatur tentang HAM itu sendiri agar terjadi keseimbangan antara manusia perseorangan maupun dalam kepentingan umum. Ciri pokok hakikat HAM yaitu ada 3. Yang ke-1 adalah HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga adalah HAM tidak bisa dilanggar. Penjabaran dari 3 ciri pokok hakikat HAM mengacu kembali pada pengertian HAM itu sendiri, di mana HAM ini bersifat kodratif dan fundamental yang dianugerahkan Allah yang harus kita hormati, jaga, dan lindungi. Dan kita lindungi baik itu individu, masyarakat, ataupun negara. Sejarah HAM. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal. Masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu, melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa. Pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Dan ini dapat kita lihat dari 9 yang ada di sejarah HAM ini. Yang pertama ada hukum Hammurabi. Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 sebelum Masehi,
telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan, yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Yang kedua ada Solon. Solon 600 sebelum Masehi di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga itu ada Perikles, negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Dan yang keempat ada Socrates, Plato, Aristoteles. Ia mengemukakan pemikiran tentang HAM dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Ia banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Terus yang kelima ada Magna Carta, yaitu kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan dari piagam ini sendiri adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini. Terus yang keenam ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Yang ketujuh ada Revolusi Perancis. Kesewenang-wenangan Raja Louis mendorong munculnya Revolusi Perancis. Rakyat tertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme Raja, semboyan Revolusi Perancis. Perasaan persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangan menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Yang ke-8 ada Abraham Lincoln. Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan kemerdekaan bagi warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Dan yang ke-9 ada Franklin D. Roosevelt. Roosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, pada slide selanjutnya kita membahas tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu, pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 3 sastra sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan hukum. Ketiga sastra sosial itu adalah masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing yaitu Cina, India, dan Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat Irlander sebagai masyarakat kelas 3. Perlakuan manusia didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini yang mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Lalu berikut adalah tonggak-tonggak sejarah perjuangan hak asasi manusia. Pertama, yaitu Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, dilanjut dengan Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928, lalu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Sementara 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM, dan terakhir tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia. Lanjut slide berikutnya, yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang ada di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Adapun perkembangan pemikiran HAM diantaranya adalah periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Jadi perkembangan pemikiran HAM ini terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu adanya bentuk pemikiran HAM dari Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, yaitu perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum. Dan dalam periode setelah kemerdekaan, yaitu terbagi menjadi beberapa periode seperti adanya hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen, yang terdapat pada periode 1945 sampai 1950. Kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang selanjutnya ada Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Amelia Hibatul Wafi. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak sipil dan hak politik. Di sini terdapat yang pertama itu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Kedua, hak untuk bergerak. Tiga, hak atas satu kebangsaan. Keempat, hak untuk berhimpun dan berserikat. Kelima, hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua yaitu hak ekonomi dan hak sosial budaya. Isinya ada hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Berikut ini contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus Marsina. Marsina adalah seorang pejuang HAM dan pergerakan buruh Indonesia. Pada awal tahun 1993, Gubernur KDHTK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahan beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah.
Akhirnya karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3 dan 4 Mei 1943 menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 yang dipimpin oleh Marsina. Yang kedua yaitu tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Yang ketiga yaitu Bom Bali pada tahun 2002. Bom Bali 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsultan Amerika Serikat. Yang keempat yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Contoh yang kelima yaitu kasus pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Pada tanggal 7 September 2004, Munir pergi ke Amsterdam. Di pesawat, Munir diracuni di saat ia menaiki pesawat menuju Amsterdam, dan kematian Munir pada tanggal 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Yang terakhir yaitu kelembagaan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM Pro Demokrasi dan HAM. Yang pertama yaitu ada Komnas HAM, Komisi Nasional HAM. Pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM dibentuk bertujuan untuk 1. Membantu pengembangan kondisi dan kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak KNPA ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan misalnya diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. KNPA juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di samping KNPA juga dikenal KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas 1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. 2. Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Selanjutnya yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. Yang terakhir yaitu LSM Pro Demokrasi dan HAM. Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan lembaga HAM. Lembaga HAM membentuk bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO, Non-Governmental Organization, yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Pro Demokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini adalah antara lain YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, Komunikasi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. LSM yang menangani berbagai aspek HAM sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri, pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya SLM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.